Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa rahmatullahi wa nasta'inuhu wa nastahdihi. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa sayyiati a'malina. Wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وأشهد أن محمدا وقال تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ويا أيها الذين آمنوا المسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فأما بعد عباد الله رحمني ورحمكم الله أحبتي في الله. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah beberapa purnama kita berpisah. Dan atas izin Allah Jalla Jalaluhu, Allah memberikan kesempatan untuk bisa kita kembali melanjutkan perjalanan kita membahas Kitabul Jami' karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Memasuki hadis yang ke-13 di hari ini, hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib Abul Hasan wal Husain radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, di mana beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mengatakan la yamshi ahadukum fi na'lin wahidah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini menyampaikan larangan kepada setiap hamba Allah di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tidak berjalan dalam keadaan hanya menggunakan satu sendal saja. Dan ini larangan dari Rasulullah SAW. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, an-nahyu taqtadit tahrim, bahwa larangan itu mengandung konsekuensi akan keharaman satu perkara yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW kemudian mengatakan waliyan anhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an, muttafaqun alaihi. Maka hendaknya, kata Rasulullah SAW, seorang mukmin, seorang muslim itu mengenakan kedua sendalnya sekaligus atau melepaskan keduanya sekaligus, atau melepaskan keduanya sekaligus. Artinya tidak boleh seorang muslim, seorang mukmin kemudian ketika menggunakan alas kaki dia hanya menggunakan salah satunya, baik yang sebelah kanan saja apalagi yang sebelah kiri saja.
Para ulama kemudian membahas kenapa Nabi Muhammad SAW itu melarang seseorang untuk menggunakan hanya satu alas kaki saja. Maka pendapat-pendapat mereka itu terbagi menjadi 3 macam. Alasannya kenapa? Mereka bukan mengira-ngira, tapi mereka menyimpulkan kemungkinan atau alasan kenapa Nabi Muhammad SAW kemudian hanya atau melarang seseorang hanya menggunakan satu alas kaki saja. Yang pertama, kata mereka, kata para ulama, pendapat atau alasan yang pertama, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menuntut kita untuk berbuat adil dalam seluruh perkara, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam suratul Maidah ayat yang ke-8, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan i'dilu, Allah ta'ala mengatakan berbuat adillah, huwa aqrabu littaqwa, karena berbuat adil itu jauh lebih dekat kepada ketakwaan. Disuruh berbuat adil, termasuk kepada anggota tubuh yang kita miliki. Jadi kalau yang sebelah kanan kita perlakukan A, maka yang sebelah kiri kita perlakukan A, sama. Karena perintah Allah kepada setiap dari kita itu adalah berbuat adil, bahkan kepada tubuh kita sendiri. Itu alasan yang pertama. Kemungkinan yang kedua atau alasan yang kedua itu adalah karena ketika seseorang memakai satu sandal saja, maka dikhawatirkan kaki yang satunya itu mungkin terkena madarat atau mara bahaya. Jadi yang selamat cuma satu, yang satu lagi tidak selamat. Namun para ulama mengatakan bahwa ini pendapat yang lemah, yang kurang kuat. Ya, karena kemudian Nabi Muhammad SAW itu memerintahkan kita untuk apa? Kalau tidak pakai dua-duanya maka dicopot dua-duanya. Berarti dua-duanya mungkin terkena madarat. Ya, maka ini pendapat yang lemah. Dan kemudian ada pendapat yang ketiga. Ada pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga ini, ahibati fillah, mengatakan bahwa kenapa Nabi Muhammad SAW itu melarang seseorang menggunakan satu sandal saja? Alasannya karena ini akan terlihat aneh di hadapan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Mungkin sebagian dari kita mengatakan anehnya di belah mana? Kita lupa bahwa ketika apa yang kita lakukan dan kita pakai itu membuat orang-orang melihat kita, memperhatikan kita secara khusus, maka ini adalah keadaan yang tidak disukai, dibenci di dalam Islam. Gak boleh. Misalkan karena kita pakai baju setengah, saya mau tanya, pakai baju setengah boleh tidak? Jawab aja, boleh tidak pakai baju setengah? Tidak boleh. Apa larangannya pakai baju setengah tidak boleh? Yang membuatnya jadi tidak boleh bukan karena ada dalil yang mengatakan tidak boleh pakai baju setengah. Dalilnya mana? Nggak ada. Tapi karena kemudian jadi perhatian orang lain, menjadi sesuatu yang aneh bagi orang lain, maka Nabi Muhammad SAW itu telah melarang kita untuk menggunakan sesuatu yang akhirnya membuat kita jadi pusat perhatian. Ini namanya libasus syuhrah, namanya libasus syuhrah. Jadi pakai baju itu harus yang normal-normal dan sesuai dengan urf, bukan yang kemudian jadi pusat perhatian. Nah, kalau pakai satu sendal itu orang pasti apa? Ningalikeun kunaon jelema teh leungit sendal di masjid misalkan contoh.
Tapi jadi perhatian, dia tetap paksakan, ciklet gitu, cingkat terus gitu. Ya, ini namanya syuhrah. Dan Nabi melarang, membenci keadaan yang seperti ini. Sebagaimana jamaah rahmatan Allah Subhanahu wa taala itu diisyaratkan dalam satu hadis yang sahih dari Rasulullah SAW atau hadis yang hasan dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Al-Imam Abu Dawud ataupun yang lainnya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man labisa libsata syuhratin aw thawba syuhrah." Barang siapa yang menggunakan pakaian yang membuat dirinya kemudian itu jadi pusat perhatian orang lain. Sengaja. Atau dia tahu bahwa apa yang dia pakai pasti akan membuat orang memperhatikan dirinya. Ya, contoh bapak-bapak pakaian yang menarik perhatian yang seperti apa? Pakai daster misalkan. Itu menggabungkan dua larangan sekaligus, tasyabbuh dengan perempuan dan kemudian dibasuh syuhrah. Jadi dua larangan digabungkan di dalam satu perkara. Jadi kalau misalkan seperti ketika apa? Biasanya bapak-bapak pakai daster itu ketika apa biasanya? Dalam permainan pakai daster. Ini menggabungkan dua larangan sekaligus. Yang pertama, menyerupai perempuan itu dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia kemudian menggunakan pakaian yang membuat dirinya jadi pusat perhatian. Nah, dalam hadis yang kita sebutkan tadi, ujungnya, awalnya, man labisa thawba syuhrah, barang siapa yang menggunakan pakaian syuhrah, albasahullahu thawba madhallatin yaumal qiyamah, maka Allah akan mengenakan kepada dirinya nanti pada hari kiamat pakaian kehinaan. Dia akan dipakaikan baju yang menghinakan dirinya di hadapan seluruh makhluk. Sebagaimana Allah hinakan penghuni-penghuni neraka nanti di akhirat, Allah pakaikan apa? Pakaian penghuni neraka itu apa? Hah? Qatiran. Baju yang terbuat dari tembaga atau dari besi yang dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada sebagian yang lainnya, pakaiannya itu adalah jarab. Jarab itu adalah penyakit kulit yang menutup tubuhnya sehingga serupa dengan pakaian. Nauzubillah min dzalik. Dan semua itu bisa terjadi karena seseorang ketika di dunia itu menggunakan pakaian dalam rangka menarik perhatian orang lain. Makanya Nabi melarang seseorang bahkan menggunakan sendal hanya satu saja agar tidak jadi pusat perhatian. Jelas ya rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara tiga alasan kenapa kemudian Nabi Muhammad SAW itu melarang seseorang untuk menggunakan hanya satu alas kaki. Sebagian ulama kemudian menambahkan satu pendapat lagi. Kenapa Rasulullah SAW melarang hamba-hamba Allah itu kemudian hanya menggunakan satu sendal saja? Kata sebagian ulama, karena terdapat satu hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitab beliau Mushkilul Athar. Nabi Muhammad SAW mengatakan, inna syaitana yamshi bin na'lil wahidah. Sesungguhnya syaitan itu kalau berjalan itu hanya menggunakan satu sendal saja. Jadi di antara ciri syaitan, di antara gaya berpakaiannya syaitan, berpenampilannya syaitan, itu adalah dia hanya menggunakan satu alas kaki. Setan juga pakai baju. Setan juga berpakaian.
tapi dia punya ciri sendiri. Apa di antara ciri cara berpakaian syaitan? Salah satunya adalah kalau pakai sendal cuman satu. Makanya kalau hilang sendal satu di masjid, itu apa yang harus dilakukan? Ini bukan berarti masjid pasti hilang sendal, enggak. Tapi umumnya tidak jarang itu kehilangan di mana? Di masjid. Itu umumnya. Ya, saya kehilangan banyak sendal di masjid. Saya secara pribadi hilang banyak sendal di masjid. Ya, sholat maghrib sebentar keluar sudah sirna sendalnya. Ya mungkin ketukar, tapi yang pasti sendalnya tidak pernah kembali lagi sampai detik ini. Ya, biasanya kalau ketukar itu bisa balik lagi gitu ya. Nanti balik lagi ke masjid, ini enggak. Allahu ta'ala alam bisawab. Namun ketika itu terjadi kepada kita, tersisa hanya satu, maka jangan sekali-kali kemudian kita menggunakan yang tersisa ini. Karena syaitan, kata Rasulullah SAW, itu yang ta'il, syaitan itu yamshi bin na'lil wahidah. Beliau, ya syaitan nggak pantas disebut beliau ya. Kok beliau? Dia itu berjalan hanya dengan menggunakan satu sendal. Maka cara yang terbaik yang bisa dilakukan oleh seorang mukmin yang mencintai Allah dan Rasulnya, ketika dia hanya menjumpai satu sendal saja yang tersisa, satu sendal saja yang tersisa, maka hendaknya dia tidak memakai alas apapun. Dengan kata lain dia nyeker, dan nyeker itu kemudian di antara bentuk sunnah Rasulullah SAW. Tulis nyeker itu sunnah. Loh iya, apa tuh bahasa Indonesianya apa? Tidak beralas kaki. Dengan kata lain apa? Nyeker. Nyeker itu sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala di dalam sunannya, ataupun imam-imam ahlul hadis yang lain, dari sahabat Fadalah ibnu Ubaid. Fadalah ibnu Ubaid, di